Selamat siang, Bu Citra. Selamat siang Bu Huni. Gimana nih kabarnya Bu Citra hari ini? Sehat dan semangat ya kelihatannya kok eh, senyum-senyum nih. Tapi ada juga ini gimana ini? Gimana nih kabarnya ini untuk hari ini nih? Kabarnya itu puji Tuhan baik Bu Huni. Cuma saya itu sedikit kurang bersemangat Bu. Kalau Bu Huni sendiri bagaimana kabarnya Bu Huni? Alhamdulillah hari ini baik. Tapi hari ini juga sempat saya itu Bu, sedikit dicerita nih Bu. Tadi itu baru aja saya mau membuka apa namanya laptop tuh tiba-tiba grup biak gitu. Jadi anak-anak itu istirahat, dorong-dorongan, terus apa tangannya dorong apa itu namanya etalase isinya itu piala roboh. Untung anak-anak tidak, aduh saya sampai kaget bener. Ya itu ya. Jadi hari ini ya seneng karena saya mau berbincang-bincang sama Bu Citra, tapi juga sedih tadi murid saya itu, aduh ya Allah. Tapi alhamdulillah ini sudah tertangani. Ya, sekali lagi alhamdulillah hari ini saya baik Mbak Citra. Tapi ini kok saya lihat itu Mbak Citra kok kelihatannya ada yang berbeda sedikit gitu. Mungkin ada kurang bersemangat atau gimana nih Mbak Citra nih? Iya nih Bu Huni, saya itu kok kurang bersemangat itu Ah, karena butuh teman ngobrol nih Bu. Makanya iya, saya itu WA Bu Huni, saya tuh ingin berbincang-bincang sama Bu Huni, ngobrol santai lah sama Bu Huni begitu. gitu. Gitu nggih. Oke, kita ngobrol bareng-bareng nggih. Tapi karena ini apa namanya eh, suasananya juga kita aja yuk Bu Citra, kita keluar sebentar ya, kita relax sebentar, kita cari tempat yang mungkin apa namanya lebih nyaman kita ngomong-ngomongnya ya Mbak ya. uh, Ya Bu. jadi kita nanti ngobrolnya lebih enak gitu nggih, gitu ya Mbak Citra, setuju? Ya setuju Bu, setuju. Biar fresh begitu nggih Bu nggih. Biar fresh itu ya. Ya. Oke. Kita buat apa namanya ngobrolnya kita itu santai, ngobrolnya kita itu enak, tapi nanti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu, Nje. Ya Oke, siap Bu Huni. oke. Ngomong-ngomong nih Bu Citra, apa namanya? Apa yang mau Bu Citra obrolkan dengan saya nih? Jadi gini loh Bu Wuni, saya itu kok sedang bingung dengan kondisi pembelajaran di kelas saya, di kelas 5, khususnya pada pelajaran bahasa Indonesia. Materinya itu teks prosedur, Bu. Murid-murid itu ketika pembelajaran kok tidak fokus, terus tidak antusias dalam pembelajaran. Nje, Nah, nje, nje. karena tidak fokus, tidak antusias, waktu penilaian formatif itu Nje. nilai anak-anak malah rendah sekali, Bu, rata-ratanya. Itu yang bikin saya saat ini bingung, Bu. Nje. Itu Nje. Gitu Nje Putra. Jadi saat ini Bu Citra itu merasa murid-muridnya tidak fokus, tidak antusias dalam pelajaran bahasa Indonesia tentang teks prosedur gitu Nje Bu Nje, sehingga nilai-nilainya jelek begitu Nje Bu Nje tadi. Iya, seperti itu Hmm. Bu Umi. Saya rasakan kok murid-murid itu kurang paham gitu loh Bu, Oh, mengenai materi teks prosedur itu. Jadi nilainya jadi jelek. oh begitu. Oke, Nggih. Ya Bu Citra, waktu kita ngobrol mungkin pendek ya Bu Citra karena juga ada beberapa kegiatan. Ini Bu Citra itu ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita nanti? Nah, saya itu berharap setelah ngobrol sama Bu Wuni nanti itu mendapatkan solusi Iya. dari obrolan-obrolan kita ini. Solusinya ya supaya murid-murid di kelas saya itu bisa fokus, bisa antusias dalam pelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi teks prosedur ini, Bu. Terus nantinya itu bisa mengangkat nilai-nilai mereka yang awalnya nilai rata-ratanya rendah tadi bisa menjadi lebih baik lagi, Bu Wuni. Gitu. Berarti gini, berarti mencari solusi ya supaya muridnya fokus dan antusias pada pelajaran dalam teks prosedur bahasa Indonesia gitu ya Bu Nje?
Iya Bu Wuni, Oke. supaya mereka itu fokus. Lah Mhm, pikir saya itu kemarin waktu mhm, pelajaran supaya mereka fokus itu saya sudah mengajarnya pakai PowerPoint, mhm, menjelaskan tentang teks prosedur itu. nggih, Terus saya beri contoh-contoh, mhm, tentang teks prosedur. Tapi iya, kok saya lihat itu anak-anak, murid-murid saya itu kok bosan, terus tidak memperhatikan. Lah mmm, ending-nya malah murid-murid saya nilainya tidak memuaskan itu Bu Wuni. jadi begitu ya. Padahal Bu Citra sudah menggunakan PowerPoint, sudah Iya. menjelaskan, sudah memberikan contoh, tapi, menurut Bu Citra nih masih aja anak-anak tuh ada yang, tidak memahami, tidak fokus, apa namanya, dalam teks prosedur seperti itu ya, Bu, ya? Jadi masih ada padahal sudah Bu Citra sudah berusaha tetapi masih aja anak belum paham dan, tidak tahu bagaimana untuk, menulis teks prosedur dalam bahasa Indonesia. Begitu nggih, Bu, nggih? Iya, Bu. Nggih Nah, nggih. menurut saya itu murid Mhm, yang, fokus, murid yang antusias itu kan pasti akan memperhatikan pelajaran, Bu. mhm, Terus akan ikut berperan aktif dalam kegiatan pelajaran itu. mhm, Nah, mhm. akhirnya nanti mereka itu bisa memahami materinya dengan Nggih jelas, nggih. lalu tahu jenis-jenis teks prosedur, terus langkah-langkah membuat teks prosedur itu seperti apa. Nah, itu menurut saya itu seperti itu, Bu. Maaf Bu Buni, di-mute itu suaranya. Oke, ke-mute. Iya. Jadi tadi, menurut Bu Citra tadi, anak-anak itu idealnya itu bisa memperhatikan pelajaran, ikut berperan aktif dalam kegiatan, lalu dia juga memahami materi dan, jelas misalnya tahu jenis-jenisnya dan langkah-langkah dalam membuat teks prosedur, gitu nggih, Bu. Kalau idealnya murid yang fokus, antusiasnya seperti itu, terus yang dijelaskan seperti, Bu Citra itu tadi, apakah benar yang saya omongkan tadi? Jadi anak-anak itu yang paham itu harus seperti ini, anak-anak itu yang, jelas itu seperti ini, yang dijelaskan sama Bu Citra tadi. Benar seperti itu, Bu, yang saya Iya tangkap sih. ya, Bu? Begitu nggih, Iya Bu? sih, Bu. Begitu sih Oh, gitu idealnya gitu. kalau mereka paham, fokus dan antusias itu Oke. seharusnya seperti itu, Nggih Bu. nggih 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 nggih. Nah, menurut Bu Citra nih, kalau murid-murid itu ada di level itu nggih, seperti tadi yang sudah paham gitu nggih, Bu, itu, berarti berada di level 10 gitu nggih, Bu, nggih. Nah, terus untuk anak-anak yang tidak fokus, tidak antusias, dan tidak memahami materi di level 1. Jadi yang paham di level 10, yang tidak di level 1 gitu nggih, Bu, nggih. Lah, itu menurut Bu Citra nih, murid-murid Bu Citra itu untuk di saat ini, itu di kelas Bu Citra itu berada di level yang mana sih, Bu? Kalau saya amati nggih Bu, saya rasakan sih mungkin berada di rata-rata level 5 Bu. Oh, Memang ada beberapa murid saya itu yang fokus, yang antusias, terus bisa memahami materi teks prosedur. Tapi juga ada yang sama sekali itu tidak fokus, tidak antusias, dan akhirnya itu mereka tidak memahami Bu, apa itu teks prosedur. Ya kira-kira itu sih Bu berada di level 5 menurut saya. oke, jadi menurut Bu Citra, murid-murid Bu Citra tadi berada di level 5 ya? Nah, untuk memahami, bisa fokus, antusias, dan memahami materi. Kira-kira nih, apakah ada nih kemungkinan murid-murid Bu Citra nanti itu akan berada di level 10 nih, jadi paham dan bisa memahami langkah-langkah seperti itu, Bu. Menurut Bu Citra bagaimana? Kalau untuk memahami materi teks prosedur, saya rasa bisa sih Bu sampai level 10, Oh, bisa. tapi untuk fokus dan antusiasnya Mm-mm. mungkin dari 5 saya mau naikkan jadi angka 8 dulu Oh, Bu. oh Karena menurut gitu. saya kok perlu proses ya Bu kalau untuk Hmm. fokus dan antusias ini Bu. Oh, jin jin jin. Oke, jadi, kalau untuk level 10 berarti untuk anak-anak yang sudah paham. Sedangkan untuk yang, level 8 berarti mungkin yang untuk yang masih, fokus dan antusias gitu ya, Bu, J. Nah, Iya ini iya. menurut Bu Citra, apa sih yang, bisa Bu Citra lakukan untuk membuat murid-murid,
Bu Citra yang tadinya itu tadi berada di level 5 kan tadi rata-rata Bu itu supaya berada di level yang dalam memahami materi, fokus dan antusias. Itu gimana Bu? Apa yang akan Bu Citra lakukan? Yang tadinya 5 ya Bu ya, mungkin meningkat menjadi 8 dulu Bu. Itu saya masih bingung mau apa ya Bu Wuni. Tapi sempat sih Bu terpikir untuk saya itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid. Seperti yang saya pelajari waktu ikut pendidikan guru penggerak kemarin Bu. Oh gitu J. Wah, bagus itu Bu, idenya sekalian mengimplementasikan kurikulum Merdeka J. Nah jadi juga sekalian menerapkan ilmu yang sudah Bu Citra dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Nah ini coba mungkin Bu Citra rencananya aksinya bagaimana nih? Coba untuk dalam hal tadi mengimplementasikan tadi gimana Bu? Nah, tadi itu saya kan rencananya mau membuat pembelajaran berdiferensiasi. Kebetulan itu di awal semester kemarin Bu Uni, saya itu sudah melakukan asesmen diagnostik non kognitif ya, khususnya gaya belajar murid Bu. Nah, saya itu sudah menganalisis ternyata di murid kelas 5 itu ada yang gaya belajarnya tuh kinestetik, terus auditori dan visual. Nah, mungkin saya itu bisa melakukan pembelajaran teks prosedur ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, bisa, proses bisa, dan mungkin tugasnya berupa produk itu juga bisa berdiferensiasi Bu Wuni. Wah, bagus sekali Bu idenya Bu Citra. Nah, lalu bagaimana sih dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang konten, proses, dan produk ini dalam materi teks prosedur itu nanti Bu? Bagaimana? Nah, begini Bu, mungkin ya seperti ini rencana aksi nyata saya nanti ya Bu. Nah, untuk diferensiasi konten sama proses, saya itu akan menyiapkan bahan ajar, terus menyiapkan aktivitas yang berbeda-beda sesuai gaya belajar murid. Misalnya kalau yang kinestetik saya mau siapkan beberapa kegiatan, contohnya membuat makanan dan minuman instan yang sesuai langkah-langkahnya mungkin begitu ya Bu. Lalu untuk gaya belajar auditori, saya mau siapkan lembar bacaan dan mereka bisa wawancara mengenai teks prosedur nih Bu. Kalau gaya belajar yang visual, saya mau siapkan video tentang teks prosedur. Nah setelah itu Bu, kan itu tadi sudah diferensiasi konten dan proses. Saya akan memberikan penilaian dengan menugaskan murid-murid itu membuat teks prosedur, membuat makanan atau minuman dalam bentuk mungkin video, terus mungkin dalam bentuk teks, dalam bentuk cerita gambar, atau mungkin dalam bentuk komik Bu. Itu kan sudah diferensiasi produk Bu. Oke. Wah menarik sekali ya nih Bu Citra. Nah ini dengan langkah-langkah Bu Citra itu tadi, menurut Bu Citra nih, apa ukuran keberhasilan rencana itu tadi Bu? Kalau berarti keberhasilan dari rencana saya itu nanti ukurannya adalah murid-murid saya ya bisa jadi fokus, bisa jadi antusias, terus akhirnya memahami materi dengan baik Bu. Nah ini penilaiannya kan juga tidak monoton ya Bu. Biasanya kan saya membuat penilaian itu mengerjakan soal, pilihan ganda, isian. Nah ini kan tugasnya bervariasi mereka sesuai dengan yang mereka minati begitu Bu. Nah jadi menuntun siswa untuk kreatif ya Bu ya. Waduh. Wah itu rencananya sungguh luar biasa dan baik sekali. Nah ini sekarang apakah menurut Bu Citra itu ada kendala Bu dalam menerapkan rencana Bu Citra itu nanti? Nah mungkin kendalanya itu saya perlu waktu Bu. Waktunya ini untuk menyiapkan media-media yang harusnya sesuai dengan gaya belajar murid. Nah tadi kan karena ada 3 gaya belajar, ya saya berarti menyiapkan medianya juga 3 begitu nggih Bu nggih. Nah terus untuk itu saya juga butuh teman Bu, teman guru untuk yang bisa diwawancarai waktu kegiatan nanti Bu. Gitu Bu. Oke. Nah ini tadi Bu Citra sudah menceritakan banyak sekali
Kira-kira butuh waktu berapa lama ini Bu untuk mempersiapkan media-media yang nanti akan digunakan nih Bu? Mungkin kalau saya butuh modul ajar, Nggih, media, bahan ajar, nggih. LKPD, mungkin saya butuh 2 sampai 3 hari Bu nih, untuk Oke. mempersiapkan itu. Nggih 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 nggih, gitu nggih. Untuk mempersiapkan itu mungkin apakah ada seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Citra untuk menyiapkan pembelajaran itu dan mungkin untuk yang diwawancarai tentang prosedur, kan tadi katanya butuh teman juga yang nanti akan diajak wawancara, mungkin ada Bu yang akan membantu? Saya rasa saya mau berkolaborasi Bu, dengan Bu Bariroh, itu guru kelas 5A. Jadi kami bisa mungkin berdiskusi, terus kami bersama-sama menyiapkan, materi ajar, terus kami juga, bisa berkolaborasi. Bu Bariroh bisa menjadi narasumber wawancara, sesuai dengan gaya belajar auditori murid-murid saya. Mungkin seperti itu Bu, nanti bisa Nggih. gantian dengan Bu Bariroh. Baik, nah ini kira-kira nih, kapan nih Bu Citra mau menerapkannya di kelas nih? Kan jadwal bahasa Indonesia itu adanya hari Senin, Bu. Nah, karena Nggih, ini hari Kamis, maka mungkin Senin depan ya, Bu, saya praktekkan, Bu. Senin depan nggih. Oke, siap siap siap. Nggih. Baiklah Bu Citra, kita sudah ngobrol banyak nih ya Bu Citra, sudah luar biasa sekali nih. Apa yang Bu Citra dapatkan nih dalam kita ngobrol-ngobrol nih tadi sudah panjang lebar nih, apa ini Bu Citra? Nah, awalnya tadi kan saya bingung ya Bu Wuni, saya WA Bu Wuni mau Nggih, ngobrol-ngobrol itu kan bingung tentang pembelajaran bahasa Indonesia, teks prosedur kok murid-murid saya tidak fokus, tidak antusias, terus nggih, akibatnya nilainya jelek. Tapi di akhir obrolan ini saya sudah mendapatkan solusi nih Bu, untuk oh ini, menerapkan nggih nggih, pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya mhm, belajar murid tadi. mhm Terus saya juga mau berkolaborasi dengan, Bu Bariroh, rekan saya, mhm, supaya nanti, ini sama-sama pembelajaran berdiferensiasi ini bisa diterapkan. Nah, ini kelihatannya kok obrolan kita ini sesuai dengan tujuan pertama saya tadi ngajak Bu Wuni ngobrol tadi. oke, siap siap siap. JJ, wah, bagus bagus sekali itu Bu Citra. Bu Citra akhirnya sudah menemukan solusinya ya Bu ya. Tetap semangat untuk selalu belajar dan sukses selalu Bu Citra. Ya Bu Wuni, saya mulai semangat ini, tidak lesu lagi nih. Terima kasih Bu Wuni sudah ngobrol-ngobrol dengan saya. Oke, sama-sama Bu Citra, kalau butuh support, jangan lupa hubungi saya. Nanti setelah pelaksanaan pembelajarannya, jangan lupa ya, nanti saya juga diceritain ini bagaimana ini keseruannya atas semua yang sudah Bu Citra persiapkan yang bersama dengan teman sejawat tadi ya untuk berkolaborasi ya Bu ya. Siap Bu Wuni. Ini kebetulan kan kelas saya sudah selesai olahraga ya Bu Wuni. Terima kasih untuk ngobrolnya kita hari ini Bu Wuni. Ya, baik Bu Citra, terima kasih juga. Oke, permisi ya Bu Wuni. Oke, megah. Yeay. Sip Bu Wuni. Mantap. Oke, Bu Wuni ini langsung saya nggih atau kita refleksi dulu. Saya refleksi Bu Wuni nggih. Ya, Sebentar ya. Ya, untuk nanti Bu saya Wuni tadi dikasih ya refleksinya yang kayak kemarin Mbak Citra. ya betul. Betul Bu. Tadi sudah Bu Wuni sudah berperan aktif ya di situ, terus perhatiannya juga sudah full, gerakan matanya, terus anggukannya begitu nggih. Sudah memberi semangat, terus Iya. memancing dengan pertanyaan terbuka begitu. Baik, sekarang saya ya Bu jadi coach-nya nggih. Assalamualaikum Bu Wuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Citra. Bagaimana nih kabarnya Bu Wuni hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya sehat, hari ini saya happy, apalagi tadi itu dapat WA dari anak saya. Alhamdulillah tadi
anak saya katanya nilainya di atas KKM ulangannya. Gitu Bu Oh, begitu. Citra. Nah, tadi juga Bu Wuni itu WA saya, Oh, ngajak-ngajak nggih. ngobrol. Ini ada apa ini Bu Wuni? Iya nih Bu Citra, ya, saya tuh butuh teman ngobrol, butuh teman diskusi nih Bu Citra nih, lagi ada sesuatu nih, pingin ngobrol-ngobrol sama Bu Citra yang luar biasa dan hebat ini. Wah baik, kita ngobrolnya nggak usah terlalu lama ya Bu mungkin ya, sekitar 10 lah sampai 15 menit begitu Oke. nggih. Ngomong-ngomong Bu Wuni, apa yang mau Bu Wuni bicarakan ini siang ini sampai WA saya itu? Oke Bu, nggih. Jadi begini nih Bu Citra, ada beberapa hal nih yang akan saya bicarakan ataupun saya diskusikan nih dengan Bu Citra terkait tentang pembelajaran saya di kelas Bu. Ini kan saya Oke. mengajar kelas 2 nih. Nah, saya itu di kelas ada beberapa kendala Bu dalam proses pembelajaran. Khususnya itu pembelajaran saya yaitu pada pembelajaran matematika pada materi perkalian nih Bu. Saya itu kok merasa murid-murid saya itu tuh kesulitan sekali Bu dalam memahami materi perkalian. Padahal materi perkalian di kelas 2 itu kan menjadi dasar untuk pembelajaran matematika di kelas berikutnya, Bu. Oh, begitu, Bu. Jadi Bu Wuni itu saat ini mengalami kesulitan ya dalam mengajarkan materi perkalian kepada murid-murid di kelas 2. Begitu nggih Bu Wuni nggih? Nggih, Bu. Iya, Bu Citra. Jadi rasanya tuh kok saya kesulitan sekali dalam mengajarkan perkalian, Bu. Oke Bu Wuni, karena waktu kita ngobrol ini pendek ya Bu Wuni. Bu Wuni ingin mendapatkan apa nih dari diskusi atau obrolan percakapan kita siang hari ini? Oke. Gini Bu, jadi harapan saya dengan saya diskusi dengan Bu Citra nih Bu, saya tuh akan mendapatkan hal-hal yang bisa saya lakukan Bu untuk mengatasi permasalahan saya yang tidak paham Bu mengenai perkalian Bu. Begitu nggih. Berarti mencari solusi supaya bisa mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian ini. Begitu nggih Bu Wuni nggih? Nggih, Bu. Jadi supaya murid-murid saya itu dengan mudah paham tentang perkalian. Jadi kemarin tuh Bu saat saya mengajar itu saya itu sudah waktu di kelas nih Bu ya, saya itu sudah memberikan pembelajaran tentang perkalian. Saya itu sudah menanyakan kepada anak-anak, apakah anak-anak itu sudah paham tentang perkalian? Dan mereka menjawab sudah paham. Tetapi ketika saya memberi soal dan saya koreksi untuk nilai-nilainya itu jelek-jelek Bu Citra. Padahal saya sudah memberikan banyak contoh. Saya ini loh contohnya seperti ini, cara mengerjakannya itu seperti ini. Coba anak-anak mungkin ada yang maju pada saat itu, ada yang bisa Bu, tapi ternyata setelah ada soal kemudian mengerjakan tuh masih banyak sekali yang kurang paham dan nilainya jelek Bu. Oh, begitu ya Bu Wuni. Nah, menurut Bu Wuni nih, anak-anak atau murid-murid yang memahami perkalian itu ya seperti apa atau Bu Wuni? Kalau menurut saya begini Bu, anak-anak yang memahami perkalian itu berarti dia yang tahu bagaimana proses untuk mengerjakan perkalian. Itu jadinya dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkannya setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi misalkan ya Bu, saya kasih soal 3 kali 4, berarti kan sama dengan kan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sebanyak Iya. 3 kali gitu ya Bu, berarti sama dengan 12 begitu Bu. Jadi itu menurut saya anak-anak yang paham, jadi tahu langkah-langkahnya. Perkalian dibuat ke penjumlahan berulang, nanti dia menghitung dan nilainya benar. Jadi mereka paham tahap-tahapannya, itu menurut saya Bu Citra. Jadi paham tentang perkalian gitu. Oke, jadi anak-anak yang paham tahapan mengerjakan perkalian tadi mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, terus menjumlahkannya dengan benar dan hasil akhirnya
Benar, begitu ya Bu idealnya ya? Iya, begitu Bu, idealnya itu seperti itu. Ji. Baik, oke. Nah, kalau anak-anak itu yang ideal tadi Bu, berada di level atau poin 10. Ji. Terus anak-anak yang belum paham sama sekali itu berada di level 1. Kalau menurut Bu Buni, murid-murid di kelas Bu Buni itu berada di level berapa gitu Bu? Kalau saya amati nih Bu Citra nih ya, beragam sekali Bu Citra di murid-murid saya di kelas 2 ini. Karena murid saya itu luar biasa Bu Citra. Ya. Jadi mereka itu memahaminya itu kan berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang menurut saya itu di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada yang berada di level 5 Bu, kalau menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang, tapi hasil penjumlahannya itu kan salah Bu, itu berada di level 5. Tapi secara garis besar dan secara keseluruhan Bu, kalau menurut saya rata-rata, menurut saya murid saya di kelas 2 ini untuk materi perkalian masih berada di level 5 Bu, di poin ke-5 Bu, kalau untuk sekarang ini Bu Citra. Oke, menurut Bu Buni, anak-anak atau murid-muridnya Bu Buni itu berada di level 5 untuk memahami perkalian ini. Lalu adakah kemungkinan Bu Buni untuk murid-murid Bu Buni itu berada di level 10? Tentu saja bisa nih Bu Citra, itu kan harapan saya juga nih, harapan Bapak Ibu guru semuanya pasti pinginnya itu anak-anaknya itu juga kalau kita ajar itu pastikan ada perubahan yang lebih baik nilainya gitu ya Bu Citra. Tentunya hasil dia itu bisa melakukan perkalian dengan penjumlahan berulang. Jadi kalau dia itu sudah paham, nanti bisa melakukan tahap-tahapan yang seperti saya utarakan tadi, itu pasti mereka bisa berada di level 10 Bu. Itu harapan saya begitu Bu Citra. Baik Bu Buni. Nah, menurut Bu Buni, apa nih yang bisa Bu Buni lakukan untuk membantu murid-murid Bu Buni itu berada di level itu nih, di level 10 ya, dalam memahami materi perkalian tadi? Nah, sebenarnya itu juga yang baru saya pikirkan sih Bu Citra. Apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid saya itu paham materi perkalian ini. Saya ada beberapa ide sih Bu Citra. Nah, ide apa ini Bu Uni? Ini bisa dijelaskan nih Bu Uni. Memang ada nih Bu, sedikit ide nih Bu Citra. Ya, nggak apa-apa. Nanti mohon di itu ya Bu Citra, mungkin ada masukan apa gitu ya Bu Citra. Jadi begini Bu Citra, saat saya mengajar kemarin, saya kan hanya menggunakan metode ceramah. Ya. Kemudian menulis contoh mengerjakan perkalian. Lalu murid-murid saya itu saya beri soal untuk dikerjakan Bu. Setelah itu saya renungkan, usia murid-murid saya di kelas 2 itu kan kelihatannya bisa memahami sesuatu dengan mudah jika dia menggunakan media konkret atau nyata, Bu, ya. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif, Bu, menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif dan menyenangkan. Kemudian saya itu ingin menjelaskannya itu mungkin saya nanti bisa menayangkan video pembelajaran kartun yang menjelaskan tentang perkalian Bu. Jadi kan kalau menurut saya anak-anak itu kan suka ya Bu ya dengan animasi-animasi kartun gitu ya Bu kan dia nanti, dan anak-anak itu kalau melihat kartun itu dengan senang, jadi harapan saya itu pembelajarannya itu dia itu lebih mudah menangkap dan lebih mudah untuk memahami gitu Bu. Nah, nanti saya itu akan menggunakan benda konkret untuk penjumlahan berulangnya itu bisa menggunakan stick es krim. Itu ya Bu. Tentunya Bu Citra itu sudah familiar sekali itu dengan stick es krim. Suka es krim ya Bu ya? Nah, suka itu Bu nih. Oke, Bu, itu menggunakan stick es krim, tapi nanti saya akan
mengusahakan untuk stik es krim yang baru nggih Bu nggih untuk anak-anak. Kemudian saya juga akan mengupayakan kelereng, kemudian batu atau biji kacang Bu yang nanti bisa langsung dihitung oleh murid. Nah, setelah itu murid nanti juga akan memainkan game Bu. Itu rencana saya seperti itu Bu, ide saya Bu. Nah, itu bagus itu Bu idenya Bu. Dari pembelajaran yang konkret, yang nyata ya untuk kelas 2. Lalu tadi kan di akhir itu Bu Muni menyampaikan bahwa mau main game. Nah, ini game-nya game apa ini Bu yang dimainkan Ibu? Oh ya, kemarin itu kan saya juga melihat-lihat juga ya Bu mungkin dan itu bisa menginspirasi saya Bu untuk game-game gitu. Jadi saya teringat gitu Bu. Oh iya, saya tuh pernah melihat gitu Bu. Ya ini saya kembangkan ini Bu. Namanya saya karang sendiri nih Bu. Game Habiskan Tentakelku. Jadi saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting dan saya tempelkan di gambar gurita menjadi tentakelnya kan Bu, itu kan kalau gurita ada panjang-panjangnya ya Bu. Iya. Kasihkan di situ. Nanti anak-anak itu akan mengambil satu kertas soal dari tentakel itu Bu. Dan kemudian mereka nanti akan mengerjakan perkalian menggunakan benda konkret seperti es krim tadi, menggunakan kelereng, batu, atau biji kacang. Nah, jika anak-anak sudah selesai mengerjakan, maka akan dibawa ke guru, ya diperlihatkan ke saya, dan jika jawabannya benar Bu, nanti anak-anak bisa mengambil soal lagi Bu di tentakel gurita tadi, sehingga nanti anak-anak bisa mengerjakan. Mungkin anak-anak juga akan saya berikan Bu nanti rencananya soal yang sulit, soal yang agak sulit, dan soal yang mudah, begitu Bu. Jadi mungkin harapan saya anak-anak bisa mengambil 2 deh sampai 3 gitu. Itu Bu rencana saya seperti itu. Baik, itu rencananya sudah rinci nih Bu. Nah, untuk ukuran keberhasilan dari rencana aksinya Bu Wuni ini apa Bu? Kalau menurut saya Bu ya, nanti ukuran keberhasilan dari rencana saya ini murid-murid itu dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar Bu. Itu ukuran keberhasilan saya. Tadi yang seperti saya ceritakan Bu Citra tadi, harapan saya anak-anak bisa mengambil 2 atau 3 gitu Bu untuk soal-soal yang ada di gurita tadi Bu. Iya. Baik Bu Wuni. Nah, itu ukuran keberhasilannya. Menurut Bu Wuni, apakah ada kendala nih dari rencana aksi yang tadi Bu Wuni mau terapkan ya dalam pembelajaran ini? Apakah ada kendala Bu Wuni? Oke. Bu, saya rasa mungkin ada Bu. Ada beberapa kendala, salah satunya itu saya itu perlu waktu Bu untuk mempersiapkan media-media mungkin yang nanti akan saya butuhkan untuk pembelajaran ini Bu. Dan saya juga nanti membutuhkan tempat yang luas Bu untuk murid itu biar lebih leluasa nanti dalam bermain game. Game yang saya beri nama Habiskan Tentakelku tadi Bu, karena kan menurut saya anak-anak itu kalau main game itu kan lebih senang kalau tempatnya luas, nanti anak-anak bisa bergerak ke sana ke sini gitu Bu. Jadi dengan tempatnya luas, nyaman gitu, menurut saya nanti anak-anak dalam berpikir juga lebih rileks, lebih enjoy, lebih nyaman gitu Bu. Gitu Bu Citra. Baik-baik Bu. Ini ya Bu, tadi sudah ada kendalanya nih kalau dipikirkan rencana aksinya. Nah ini menurut Bu Wuni ini perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media yang dibutuhkan tadi? Lalu solusi untuk kendala tempat bagaimana ini Bu Wuni? Oke Bu. Jadi begini Bu, karena pembelajaran matematika itu masih 3 hari lagi, berarti ini hari Selasa Bu. Ya, berarti hari Rabu, Kamis, Jumat ya? Jumat Bu ya. Nanti hari Jumat Bu mungkin saya
butuh waktu 3 hari Bu untuk menyiapkan media-medianya mulai dari sekarang nih Bu Citra. Saya akan menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, RPP-nya Bu J, saya Ya. susun dulu, terus kemudian saya menyiapkan media dan gamenya. Saya rasa cukup waktu Bu untuk mempersiapkannya, cukup itu Bu, cukup sekali insya Allah. Dan untuk tempat yang luas, rencana saya di kelas nanti akan saya setting nih Bu, begini. Jadi meja dan kursi itu nanti akan saya pinggirkan dulu, ya. Jadi nanti meja dulu, baru nanti kursinya saya naikkan, nanti akan dibantu sama anak-anak dipinggirkan, Bu. Jadi tentunya nanti ruangannya juga akan lapang dan luas, sehingga nanti harapan saya murid-murid itu nanti mengerjakannya di tengah-tengah Bu. Jadi bisa mengerjakan game habiskan tentakelku tadi dengan menghitung benda-benda yang nyata yang sudah saya sediakan. Begitu rencana saya Bu Citra, semoga saja nanti anak-anak senang ya Bu Citra dengan ide-ide saya tadi. Gitu Bu. Baik Bu Wuni. Nah, di sini apakah mungkin Bu Wuni membutuhkan seseorang untuk bisa membantu Bu Wuni mempersiapkan segala sesuatunya nih Bu Wuni? Saya tentunya dalam menjalankan ini nanti ya Bu, rencana saya itu memang saya sudah mempunyai pikiran akan bekerja sama dengan teman sejawat saya, sekalian nanti juga belajar bersama gitu ya Bu. Saya akan berdiskusi dengan Bu Ari, teman sejawat saya nanti di kelas 2A, dan untuk rencana aksinya itu nanti dalam pembelajaran itu nanti kami akan saling melengkapi dengan Bu Ari. Jadi nanti harapan saya Bu Ari nanti juga akan bisa menerapkannya di kelasnya juga Bu. Jadi nanti kita saling berkolaborasi. Tadi mempersiapkan RPP, nanti kita diskusi, nanti bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana jalannya, biar anak-anak itu senang, anak-anak itu bisa nyaman. Terus nanti saya sama Bu Ari nanti juga akan mencari benda-benda konkretnya yang seperti stick ya, stick es krim, tadi kelereng, tadi batu, dan tadi biji-biji kacang. Kebetulan di sekolah sudah ada stick es krimnya, sudah ada kelerengnya, mungkin saya hanya tinggal cari batu di halaman sama biji kacang, beli sebentar. Begitu Bu Citra. Nah, mantap Bu. Kalau bisa berkolaborasi dengan teman paralel ya Bu lah. Iya. Ini kira-kira kapan nih Bu Wuni mau menerapkannya di kelas ya? Tadi kan berarti butuh 3 hari dari hari ini. Berarti tadi 3 hari berarti hari Jumat ya Bu. Ya, hari Jumat ya Bu. Ya, siap, mantap nih Bu Wuni. Baik, Bu Wuni, kita review sebentar nih hasil diskusi kita kali ini. Dari tadi ya, awalnya Bu Wuni WA saya tadi. Ini Bu Wuni ini sudah mendapatkan apa nih dari sesi perbincangan kita kali ini? Iya Bu. Alhamdulillah, tadi sempat Bu saya juga bingung, saya ragu juga Bu. Gimana nih gitu bagaimana cara anak-anak nanti mengajar biar mudah anak-anak itu menerima materi perkalian. Nah, tadi setelah saya berbincang-bincang sama Bu Citra tentang masalah murid saya yang tidak paham tentang perkalian, sudah banyak sekali, tapi akhirnya jadi saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan dan saya siapkan untuk pembelajaran saya nanti di kelas Bu. Dan nanti tadi kan saya juga bingung nanti saya pakai apa. Tadi alhamdulillah dengan diskusi dengan Bu Citra saya juga tadi sudah bisa menemukan nanti apa-apa yang saya lakukan, termasuk tadi gamenya. Saya kok ada ide game tadi ya Bu ya, karena Bu Citra tadi mendorong saya untuk apa gitu. Oh akhirnya keluar, oh iya Bu, saya jadi ingat gitu ya. Gamenya tadi habiskan tentakelku dengan pembelajaran yang interaktif menggunakan benda konkret tadi Bu. Jadi
saya juga akan berkolaborasi juga tadi dengan teman sejawat saya yang tadi yang namanya Bu Ari ya Bu J, untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi Bu, intinya sekarang itu saya itu alhamdulillah sudah mendapatkan mendapatkan pencerahan, mendapatkan solusi, dan sekarang ini tentunya saya ada Bu semangat dalam diri saya itu untuk nanti akan mengaplikasikan, menerapkan apa yang tadi sudah kita diskusikan. Begitu Bu Citra. Mantap Bu Buni, keren. Nah, kalau begitu nih Bu Buni, kita ketemu lagi ya minggu depan ya Bu Buni. Saya Oke, pengen siap Bu denger Citra. nih cerita tentang keseruan belajar perkalian di kelasnya Bu Buni. Nah, jangan lupa Bu Buni kalau nanti misalnya butuh support atau butuh teman berbincang lagi, itu bisa hubungi saya ya Bu Buni ya. Oke, boleh sekali Bu Citra. Saya malah senang sekali Bu Citra ngendikan seperti itu. Nanti kalau saya butuh support, nanti saya pasti akan minta solusi lagi dengan Bu Citra, Bu. Nah, ini yang memberi solusi bukan saya, tetapi Bu Buni ternyata Iya, mempunyai tapi ide kalau yang tidak baik. ada Bu Citra yang mengeluarkan ide-ide saya, pasti juga itu ya Bu ya, kurang nggak, oh iya kan jadinya gitu Bu. Jadi Bu Citra mengeluarkan tanya Pertanyaan tadi, tadi ya. saya jadi ingat, oh iya Bu kan gitu. Sekali lagi terima kasih. Mantap. Baik Bu Uni, saya rasa cukup sekian ya untuk perbincangan kita. Mungkin Bu Uni bisa kembali ke kelas, melanjutkan pembelajaran. Anak-anak sudah selesai istirahatnya, begitu ya Bu Uni ya. Terima kasih Bu Citra. Terima kasih Bu Uni, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Uni, puji Tuhan. Iya. Selesai. Iya, alhamdulillah. Baik Bu Uni, review tentang saya. Selama saya coaching tadi, coaching dengan Bu Uni, apa yang perlu saya perbaiki atau perlu saya tingkatkan ketika kita berbincang-bincang. Oke, iya. Untuk refleksi saya pada siang hari ini, saya bersyukur sekali, alhamdulillah, kegiatan diskusi kita pada siang hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Citra sudah mendengarkan saya. Tadi saya juga melihat Bu Citra perhatiannya yang luar biasa, memahami semua yang saya ceritakan, melihat saya dengan penuh seksama. Jadi seolah-olah tuh Bu Citra tuh tahu kesulitan saya, tahu apa yang saya butuhkan gitu deh. Harapan saya ke depan mungkin nanti Bu Citra lebih lagi untuk meningkatkan coachnya, apalagi nanti sebentar lagi Bu Citra akan menjadi kepala sekolah. Saya yakin Bu Citra itu pasti bisa menjadi coach yang luar biasa. Untuk saya sendiri, saya juga perlu untuk lebih menggali potensi-potensi saya dalam hal untuk mengeluarkan ide-ide ya Bu ya, terutama untuk kegiatan coaching seperti ini. Begitu Bu Citra. Mantap Bu. Yuk sekarang kita ini Bu, kita buka yang Word kemarin itu Bu, kita refleksi ya Bu.